Kak Mendi. Nah, temanya juga ini menarik ya, belum pernah dibahas di ATE. Jadi sebelum lanjut mungkin saya mau sharing sama Pak Aryo waktu beliau saya ajak kan, ayo Pak sharing terkait drone. Nah, Pak Aryo bilang, wih, enggak apa-apa ini Masmu, ini kita sharing masalah hobi, ini orang yang lain sharing masalah SDM, masalah kompetensi dan lain-lain. Saya bilang, wah, kalau di ATE Pak, kita enggak perlu terlalu berat-berat Pak. Ini satu kesempatan juga ini bisa dapat sharing langsung dari Pak Aryo ini untuk masalah hobi drone, karena mungkin banyak teman-teman juga, dan bahkan waktu di reschedule awal Pak, ada teman-teman yang japri saya tuh, dia bilang, ini kapan jadwalnya Mas? Nah itu berarti memang ketertarikan teman-teman sangat bagus untuk kegiatan ini. Ya, Kak Mendi gimana? Untuk awal kita akan bahas dulu perkenalan dengan Pak Aryo ya. Boleh dibacakan dulu CV-nya Pak Aryo. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Mumu. Izin Pak Aryo, saya Mendi selaku host menemani Kak Mumu malam ini karena menggantikan kebetulan sebenarnya Kak Evi yang seharusnya mendampingi Kak Mumu. Untuk Sobat ATE yang belum mengenal narasumber kita malam ini, untuk CV beliau saya bacakan dengan singkat. Yang pertama, nama lengkapnya Dr. Aryo Pambudi Trisno Wibowo, AAK MKes. Beliau lahir di Surabaya pada 9 November 1981. Loh, kok saya gugup nih membacakan CV beliau nih. Alumni Bapak berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2016 bersekolah di STI Malang, Indonesia, mengambil Magister Manajemen Kesehatan. Untuk riwayat pekerjaan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, pernah menjadi staf verifikator PT Askes KCK Surabaya. Kemudian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, beliau menjadi staf verifikator PT Askes KCU Surabaya, dan kemudian pada tahun 2013 sampai dengan 2017 menjadi Kasih AKKC Jember, dan terakhir di April 2021 menjadi asisten deputi PKKC Kepwil Sultenggomalut dan menjadi Kacap KC Luwuk sampai dengan periode Januari 2023. Nah, ini sepertinya kamu sudah kenal dengan Pak Aryo karena kebetulan saya baru baca CV-nya, jadi saya baru kenal. Kalau saya udah, walaupun mungkin belum pernah bertemu langsung, kayaknya belum pernah ya, tapi udah kenal ya, karena kan saya satu kedeputian dengan Pak Aryo di Kepul 10. Nah, untuk yang pertama mungkin Pak, ini kita akan langsung saja ke tema terkait dengan drone. Nah, ini kalau misalkan boleh sharing dulu nih, Pak Aryo mulai mengenal drone ini sejak kapan nih? Biar teman-teman mungkin tahu juga ini, apalagi kalau kayak jabatannya Pak Aryo ya, sebagai kepala cabang, pernah juga asisten deputi. Ini pasti orang bertanya-tanya, ini main drone-nya ini tiap kapan ini Pak Aryo? Dan sejak kapan mulai menggeluti dunia drone ini? Mungkin bisa dikisahkan dulu Pak, kira-kira awal mulanya. Oke, baik teman-teman Sobat ATE ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mumu, Mbak Mendi, dan teman-teman sekalian yang sudah berkesempatan hadir di ATE ya. ATE edisi 15 ya di tahun ini. Saya mengawali hobi drone ya, ini karena permintaan dari Mas Mumu untuk mengisi di edisi ini. Saya mengawali hobi drone itu sebetulnya di tahun 2015 ya. Sejak itu sebetulnya sebelum mengenal drone, saya juga dari kecil ya, dari kelas 6 SD sudah diperkenalkan untuk hobi dirgantara ya, untuk remodeling ya. Di dalam situ, di dalam perkembangan teknologi sampai dengan tahun 2015 itu
mulai masuk teknologi drone ya ke Indonesia. Di situ sedikit pernah diperkenalkan dari klub aero modeling di Surabaya. Nah, itu di situ mulai awal mungkin paling awal lagi drone itu diperkenalkan di Indonesia pada waktu itu masuk DJI yang Phantom ya. Nah, itu yang memang dari beberapa hal yang saya geluti itu memang menarik sekali dalam hal untuk pemetaan maupun dalam hal untuk videografi maupun fotografi. Ya, itu. Namun sekarang ya perkembangan drone memang lebih jauh lagi ya. Sudah ada yang namanya FPV drone. Mungkin nanti kita singgung beberapa hal terkait dengan FPV drone itu apa, kemudian drone aerial itu apa, dan juga drone race mengenai beberapa teknik drone, apakah memang ada freestyle maupun drone race itu memang ada lebih jauh lagi untuk detail-detailnya nanti. Gitu Mas Mumu. Siap. Jadi kurang lebih 7 tahun lah ya Pak ya. Dari 2015, meskipun sudah, ya memang mungkin tadi sudah dikatakan mengenal. Jadi ya kalau kita lihat juga ya video-video yang di-share Pak Aryo, nanti kita coba share juga ya beberapa karya yang, tapi sebenarnya tadi pagi saya sudah share juga tuh yang pernah dibuat oleh Pak Aryo yang di Luwuk ya. Nanti itu saya jadi penasaran ini, kalau misalkan saya ya yang bukan hobi drone itu, biasanya kalau yang saya lihat ya Pak, mungkin yang bukan dibilang drone profesional juga ya, dia tidak pakai alat itu ya, yang apa sih istilahnya itu Pak? yang dilihat langsung. Itu. Jadi dia mungkin lihat langsung drone-nya terbang tuh, karena kadang juga saya pernah beli itu yang murah yang harga 1 juta, tapi saya takut ini nanti jangan sampai dia nyasar dan tidak kembali lagi ke tuannya kan. Iya. Iya. Oke, Kak Mendy, gimana Kak Mendy? Kita lebih jauh lagi nih drone kamu. Ya. Saya Halo. Itu nanti. Cek. Kak Mendy. Iya. Sepertinya ada kendala dia ini, Pak. Mendy. Ya, Mendy. 1, 2. Ya. Oke. Gimana? Ya, mungkin sepertinya jaringan di Kolaka ini sepertinya kurang bersahabat nih malam ini, Pak Aryo. Udah dari bagus tadi lagi nih. Iya. Sekarang sudah aman ya kamu? Udah bagus lagi. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh membahas tentang drone ini, Pak Aryo, saya penasaran nih sejarah awal drone itu seperti apa, Pak Aryo? Dan bagaimana sih cara kerja drone itu? Iya. Kalau menurut beberapa literatur ya yang pernah saya baca, kalau drone itu sejarahnya itu berawal dari seorang bernama Nikola Tesla ya. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya, Nikola Tesla ini merupakan orang pertama yang meramalkan drone ya, atau kendaraan tanpa awak, yang merupakan salah satu ramalan yang futuristik ya pada waktu itu. Dan untuk itu beliaunya berspekulasi potensial untuk sistem remote control yang mereka kembangkan saat itu. Kemudian ada orang yang namanya Abraham Karim ya, yang memang juga mempelopori ya kendaraan tanpa awak ya, unmanned aerial vehicle, dan juga itu ada 2 ya, itu unmanned aerial vehicle yang beliaunya sempat konsepkan, ada fixed wing ya, sayap tetap yang berupa pesawat ya, dan juga sistem rotari yang memang sistem seperti helikopter atau quadcopter yang sekarang dipakai di konsep quadcopter drone di zaman sekarang. Ya. Kemudian juga kalau melihat dari perkembangan di luar ya,
ini drone sempat menjadi raksasa e-commerce ya, yang dipakai raksasa e-commerce yaitu dari JD.com ya, yang memang sudah diaplikasikan, tapi mungkin tidak di Indonesia, namun di beberapa daerah yang sudah diproyekkan di wilayah mereka ya, seperti itu. Kemudian juga nanti kalau bicara dari drone ya, ada beberapa kategori, yaitu drone yang bersifat aerial ya, seperti kalau teman-teman mengenal sekarang ada namanya yang DJI ya, mungkin DJI Mavic, DJI Phantom yang memang bersifatnya aerial ya, untuk fungsinya sebagai videografi maupun fotografi, atau juga untuk mapping ya. Teman-teman mungkin di PU ya yang sering mapping ya, daerah-daerah mana yang memang membutuhkan pemetaan ya, dari daerah yang memang tidak terjangkau dari satelit ya, itu dipetakan di mana itu menjadi rencana dalam hal untuk pengembangan daerah di wilayah tersebut. Kemudian juga drone, ada yang namanya drone race ya, yang dipakai untuk kompetisi ya, di mana kalau di Indonesia sudah ada kompetisinya ya, di PON kemarin di Papua itu sudah ada kompetisi drone ya, drone race, dan memang speknya lain dengan aerial ya, yang memang agresif ya, dan juga perlu ada skill yang mumpuni untuk pelajari dari kompetisi ini. Kemudian ada kategori freestyle, dan juga untuk beberapa yang memang masih hobi ya, yang harus dipelajari. Mungkin itu Mbak Wendy. Oke, siap Pak Aryo. Iya. Dari Kak Mu? Itu kalau yang dikatakan tadi Pak Aryo DJI Mavic ya, itu mungkin ya yang biasa kita lihat, dan kalau kita pergi mungkin di tempat-tempat wisata ya banyak yang menerbangkan itu ya Pak ya. Dan Iya. saya pikir yang bisa connect dengan HP ya Pak ya, Pak Aryo. Iya. Ya, kalau itu Mavic seperti itu sifatnya aerial ya, yang koneksinya seperti kalau remote DJI ya sudah include ya, sekali ready untuk diterbangkan ya. Jadi kalau kita beli DJI ya langsung satu paket, ada dapat drone-nya, dapat remote-nya ya, dapat charger-nya, dan sudah include dengan kameranya. Itu yang zaman sekarang sudah ada kemudian seperti itu, Mas. Iya. Namun kalau dulu aerial itu sama dengan drone race ya, rakitan dulu ya. Namanya ada yang namanya TBS Discovery ya. Itu ngerakit ya, baik dari frame, dulu pernah saya rakit ya, ada frame-nya, kemudian ada kelengkapan flight control-nya, kemudian motor, baling-baling, kemudian GPS, kamera, itu kita rakit jadi satu-satu ya. Kalau sekarang sudah banyak kemudahan yang sudah diproduksi oleh salah satu pabrikan di DJI ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan Pak Aryo sendiri yang dipakai yang kayak gitu Pak, atau yang mana yang Pak Aryo sering pakai ini? Kalau saya dua-duanya sih, kalau tergantung kebutuhan. Kalau drone itu tergantung kebutuhan ya, seperti ya kalau kita memakai baju ya ada kebutuhannya, fungsinya sendiri. Kalau ke pantai pakai baju yang memang santai, kalau kerja ya. Jadi drone itu berdasarkan fungsinya. Jadi kalau drone untuk videografi ya, fotografi yang memang membutuhkan kestabilan ya, fotografi itu pakai Mavic ya. Pakai Mavic yang memang dia sudah dibekali stabilitas kontrol yang mumpuni, kemudian sensornya juga banyak ya, anti tabrak ya, bisa kanan kiri, depan belakang, kemudian atas bawah sudah ada sensornya, dan juga kameranya sudah jelas bagus ya, seperti itu. Nah, kalau memang kita butuhnya untuk freestyle ya, videografi, sinematik, itu bisa juga pakai Mavic, namun kaku ya, tidak bisa kita mau ngambil yang lebih engine-nya yang lebih ekstrim ya, itu ya harus pakai
drone-drone yang memang kita rakit ya, seperti freestyle itu, drone-drone yang rakitan, drone-drone race itu bisa kita pergunakan untuk mengambil beberapa angel-angel yang memang sulit ya untuk Mavic, seperti itu. Ya. Siap. Nah, Itu. saya penasaran. Ya, halo. Halo. Ya. Mendy? Ya. Sambil nunggu Mendy bertanya, Pak. Itu kalau misalkan Pak Aryo awal-awal main drone, itu enggak ada perasaan, Pak, misalkan takut ini drone enggak kembali gini kan. Kalau mainnya atau terbangnya terlalu jauh ini, bagaimana kira-kira ini awalannya, Pak? Iya. Kalau dulu ya, tahun-tahun 2015 mungkin masih jarang ya untuk beberapa simulator ya. Kalau sekarang kan sudah banyak tuh simulator drone ya. Sebelum kita ke menerbangkan drone yang nyatanya, yang realnya, kita simulasi dulu, Mas Mumu, di simulator. Dulu ada namanya simulatornya V-Rider. V-Rider itu untuk kita mau menerbangkan drone race ya. Itu kita mau latihan di situ terus ya setiap hari untuk bisa melihat orientasi kita untuk menerbangkan drone. Baik itu drone race maupun untuk freestyle maupun untuk kompetisi ya, untuk race. Seperti itu. Kalau untuk Mavic sendiri, kalau drone aerial ya, kita berangkatnya kalau melihat dari drone race itu sudah otomatis sudah bisa sudah bisa ini ya, sudah bisa menguasai orientasinya. Ya. Oke. Kak Mendy, gimana Kak Mendy? Ya, suara saya sudah dengar. Ya. Kak Mendy, sebelum Kak Mendy bertanya, ini kita mau tanya ya ke teman-teman yang sempat join live. Nanti kalau misalkan ada yang mau sharing atau apa, bertanya atau apa, boleh raise hand ya. Nanti kita persilakan nih tanya langsung ke Pak Aryo. Silakan Kak Mendy. Betul sekali kamu. Suara saya sudah cukup aman? Aman. Sip. Oke, baik. Tadi ini saya penasaran nih Pak Aryo, kan kalau dari segi kualitas video drone itu kan pokoknya kalau misalnya ada hasil video drone itu kita taunya bagus nih video drone, soalnya kan terambil secara keseluruhan. Nah, apakah dari kualitas drone ini juga menggambarkan kualitas harganya, Pak? Nah, kalau misalnya yang macam kayak saya ini sebenarnya senang melihat hasil-hasil video dari drone itu, tapi lebih ketakut tidak tahu cara menggunakannya dan lebih ke nggak tahu gimana harganya mungkin Pak. Nah, saya butuh tips dan triknya nih dari Pak Rion. Iya, kalau drone sendiri, kalau sekarang ya tidak terbatas seperti dulu ya. Kalau sekarang drone-drone yang harganya sekitar range-nya 1 sampai 2 jutaan itu sudah bisa pengambilan dengan kualitas 4K ya. Itu. Jadi sekarang sudah banyak variasinya dan juga sudah lebih luas lagi ya untuk pabrikan-pabrikan yang memasukkan barang-barangnya ke Indonesia. Jadi untuk yang sudah kualitas 4K dengan video yang sudah ada stabilisasinya itu sudah banyak ya merek-merek Cina itu. Seperti halnya untuk merek Cina di MGX ya. Kemudian kemarin sudah ada drone yang sudah keluar merek Cina juga, apa namanya lupa saya untuk ini sudah bisa ini. Namun ya itu mungkin dalam hal untuk jaraknya ya. Nah, ini yang kita bilang untuk jaraknya tidak bisa jauh-jauh ya untuk drone-drone yang memang apa namanya di bawah range 10 juta ke bawah itu ada range-nya itu memang terbatas dalam hal untuk range jaraknya. Drone yang bagus range jaraknya dengan 3 band ya, 3 band yang sekarang dipunyai di Autel ya, Autel Robotics ya. Itu sudah mengembangkan drone yang memang Autel Evo
Yang versi 3 itu sudah 3 band ya, 2,4 GHz, 5,8 dan 5,2 GHz. Yang memang jarak tempuhnya bagus dan kekuatan sinyalnya juga tidak mengkhawatirkan untuk flyaway ya, istilahnya. Flyaway itu sudah tidak dalam kontrol kita untuk di remote. Jadi gitu. Kalau kualitas gambar sudah ada, Mbak. Kalau itu sudah ada ininya pilihannya sekarang dan banyak. Gitu. Untuk drone aerial ya. Namun kalau untuk drone race ya, karena drone race itu spesifikasinya bisa kita pilih ya. Untuk spesifikasinya dalam hal untuk kameranya, kemudian flight controlnya, part-partsnya ya motornya, propellernya itu bisa kita pilih semau kita untuk bisa menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Seperti halnya untuk di saya ya, untuk race ya, itu biasanya kita ambil pakai kamera HD GoPro Hero 9, atau kalau kita lihat kita pakai Insta360 yang bisa merekam sampai 4K ya, dengan stabilisasi juga sudah baik, dan juga kalaupun tidak distabilisasi, kita stabilisasi pakai Gyro Flow ya di aplikasi di PC untuk menghaluskan kita punya rekaman video itu yang ada vibrasinya, itu bisa kita haluskan secara baik di aplikasi Gyro Flow itu, atau di minyaknya GoPro untuk stabilisasinya, Gyro Flow-nya. Siap, mantap. Banyak sekali informasinya tadi, sepertinya Sobat ATE juga harus mencatat karena banyak sekali informasi yang sangat menarik dari Pak Aryo. Nah, izin kamu satu lagi nih. Tadi kan sudah dijelaskan nih, soalnya saya agak tertarik nih untuk dengan drone ini kamu. Kalau misalnya untuk rekomendasi tempat pembeliannya Pak, apakah lebih bagus dibeli online atau langsung ke store-nya langsung Pak, kalau dari Bapak sendiri? Apa nih, yang drone apa? Yang aerial atau yang drone race ya? Yang aerial, Pak. Yang aerial, saya kira kalau kita sekarang ya sudah ada store-nya ya. Kalau di DJI itu ada, kalau di mall-mall kan ada tuh store-nya khusus ya DJI. Dibandingkan dengan dulu tidak ada. Ya kita dulu harus import langsung ya dari DJI-nya sana, ya harus ada just tip juga. Kalau sekarang sudah banyak ya tempat-tempat yang menjual DJI. Apalagi kalau sekarang ada Tokopedia atau Shopee atau gerai-gerai yang lain ya, yang Bukalapak seperti itu sudah menyediakan memang khusus official store dari DJI. Kemudian kalau Autel ada yang di Tokopedia, kalau di Autel di Hugo Store ya, atau Autel ini shopnya itu juga ada. Itu memang saingannya ya, Autel sama DJI saingan. Kemudian juga punyanya Xiaomi ya, ada juga Vimi. Vimi itu punyanya Xiaomi yang memang merek drone yang entry level ya, namun tidak kalah gambarnya dari DJI maupun Autel. Kemudian dari pabrikan Eropa, Parrot Hanafi atau Parrot itu memang pabrikan dari Eropa, dari Prancis ya. Itu juga memasukkan produk-produknya di Indonesia. Kemudian ya banyak ya untuk merek-mereknya ya, untuk ini yang drone aerial. Kemudian untuk Skydio itu drone yang memang mungkin kalau di search ya di Google Skydio, mungkin teman-teman tahu ya, itu drone yang memang tidak ada remote control ya. Jadi kita bebas untuk terbangnya, untuk mengikuti kita kemanapun kita pergi, itu drone-nya itu bisa mengikuti kita selama dia dalam jangkauan dalam hal dari
kameranya. Ya, oke. Ini Mendy nih dia langsung borong pertanyaan ini. Nanti kelupaan kamu. Biasanya saya Ya. anak tukang pelupa soalnya. Ya, saya mau tanya nih ya, mungkin nanti bisa dibagikan pengalaman dari Pak Aryo. Kalau misalkan di Indonesia ini sendiri, kira-kira ada nggak Pak, misalkan komunitasnya juga, misalkan komunitas drone Indonesia kah atau gimana? Atau nanti bisa diturunkan tuh, misalkan menjadi komit di BPJS Kesehatan. Nanti khusus teman-teman yang pencinta drone, nah boleh, udah ada pembinanya nih, Pak Aryo, tinggal nanti Mendy kalau jadi beli drone ya nanti jadi adminnya atau jadi apa. Ya, sebenarnya saya pernah punya drone Pak, saya beli DJI, tapi DJI yang murah sih, yang 1 jutaan waktu itu Pak, 1.300.000 kayaknya, saya lupa. Saya beli ya karena saja ya kan, saya pikir di review di YouTube bagus, kemudian saya coba. Tapi memang itu karena mungkin murah, 1 jutaan berapa saja, terus dia posisinya kecil DJI. Saya bawa ke pantai itu dia gemetar Pak. Dia kalau ada angin laut itu goyang dia, woy. Saya takut juga ini, jangan sampai saya coba terbangkan agak jauh nanti tercebur di laut dan gimana kan. Soalnya yang lain-lain itu kalau di pantai waktu saya masih di Mamuju itu mereka pada DJI Mavic dan lain-lain. Ya rasanya juga mungkin jadi minder juga ya. Ini kok berani-beraninya ini munculkan ini drone yang murahan kayak gini kan. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, kira-kira kalau misalkan Pak Aryo, ada nggak Pak komunitas yang mungkin jadi tempatnya Pak Aryo untuk berkumpul atau mungkin sekadar mengupdate informasi? Dan terlepas dari komunitas ada atau tidak, kira-kira kalau dari pandangannya Pak Aryo untuk teman-teman yang ingin menggeluti hobi drone ini, kira-kira mungkin bukan duta BPJS ya, misalkan ada keluarga atau mungkin juga duta BPJS yang ingin mempunyai pekerjaan sampingan, sebenarnya peluang untuk jasa pilot drone ini bagaimana Pak, menurut Pak Aryo sendiri? Mungkin itu Pak Aryo. Ya Mas Mumu, terkait dengan hobi drone ini, sebetulnya tiap kota ada komunitasnya ya, komunitasnya. Namun perlu diketahui dari kita ya sebagai yang menggunakan drone, karena drone ini benda terbang ya, benda terbang, dan itu semua yang terbang ini diawasi oleh pemerintah ya, dalam hal ini perlu ada pengetahuan dalam hal untuk regulasinya ya. Memang sih kalau dari Indonesia ini masih belum saklek ya, belum saklek seperti di luar negeri. Kalau di Amerika maupun di Australia itu sudah ada ketentuannya ya, tidak sembarang orang untuk menerbangkan drone. Namun perlu kita ketahui ya, sebelum masuk ke komunitas Mas Mumu, ada baiknya kalau memang pengguna drone itu tahu ya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya itu perlu kita ketahui, perlu 1 kali saja untuk mengikuti suatu pelatihan drone ya, baik itu yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah ya lewat TNI Angkatan Udara di FASI ya, Federasi Aerosport Indonesia, maupun yang diselenggarakan di APDI ya, Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Itu sudah dua ini sudah resmi yang badan untuk menyampaikan beberapa regulasi-regulasi yang memang boleh maupun yang tidak boleh yang akan dilakukan oleh pilot drone. Nah, dari APDI itu, Asosiasi Pilot Drone itu juga komunitas, juga ada komunitasnya untuk aerial ya, khususnya untuk komunitas untuk mapping itu ada. Jadi APDI itu sudah ada di tiap-tiap provinsi, tiap-tiap kota Mas Mumu. Itu sudah ada perwakilannya, apalagi yang sudah ada bandara. Biasanya di situ ada orang yang memang untuk TNI Angkatan Udaranya yang ditunjuk sebagai penyelenggara FASI ya, gitu, di masing-masing daerah. Kemudian ada APDI di situ dibagi juga, ada beberapa yang menggeluti
untuk mapping, kemudian videografi maupun fotografi. Kemudian kalau untuk yang drone race ya, karena drone race ini rakitan dan juga perlu ada pengetahuan yang bisa di-sharing. Itu menurut pengalaman saya waktu saya tugas di Papua itu alhamdulillah di sana sudah terbentuk komunitasnya, Mas Mumu. Pada waktu itu kalau saya masuk di Papua masih belum ada. Namun saya perkenalkan di situ ya untuk hobi drone di Papua, alhamdulillah sekarang sudah banyak kemajuan dan juga ada atlet Papua yang sudah masuk kemarin ya mengikuti kejuaraan nasional untuk drone race ya, dari Papua. Yang itu sudah ada yang masuk kemarin Aidan FPV ya untuk masuk di kejuaraan. Kemudian di provinsi, saya pindah lagi di provinsi mana? Sulawesi Utara, itu juga kemarin komunitasnya juga ada ya, Rotor Manguni ya. Kalau di Papua ada Papua FPV, kemudian di Sulawesi Utara contohnya ada Rotor Manguni, itu memang untuk khusus sebagai komunitas drone ya, baik itu drone race maupun freestyle ya, di semua kota sih banyak sih Mas Mumu, terutama kota-kota yang besar ya, kota-kota besar seperti kalau Manado, Makassar, kemudian Surabaya, Jakarta ada pasti ya. Kalau mau memang lebih tahu detailnya bisa dicek di Facebook ya, Facebook atau dari media-media sosial seperti Instagram itu ada beberapa komunitas yang sudah dibentuk oleh masing-masing daerah. Mungkin itu Mas. Ya, makasih Pak. Nanti itu yang mungkin ya impiannya gitu, siapa tahu nanti ada komunitas drone di BPJS. Nah ini karena saya mengenal ada beberapa rekan juga sih, ada di Ambon, ada di Papabar, ada di Kepwil juga kan, nah, termasuk Pak Aryo Mendi juga kalau jadi beli drone. Nah udah banyak tuh yang bisa buat komunitas drone, pecinta drone atau pengguna drone lah, apalah istilahnya ya nanti. Ya. Ya. Kemudian peluangnya Pak, peluang tadi sudah dijawab nggak itu yang peluangnya? Oh ya, peluang. Ya. Ya sebetulnya kalau peluang ya kalau di daerah-daerah yang maju seperti di Surabaya, Jakarta, peluang-peluangnya itu sudah masuk ke dunia-dunia ini ya, produksi ya, seperti iklan itu, kemudian iklan-iklan mobil. Kalau di luar negeri sudah sampai di film ya. Mungkin kalau Mbak Mendi, Mas Mumu atau teman-teman melihat Netflix ya, ada namanya film Ambulance ya. Ambulance itu scene-nya sebagian besar diambil oleh drone ya, drone race ya, yang sudah dipiloti dari Alex Vanover FPV ya. Itu merupakan ini pilot yang memang memang profesional dari dari pilot drone-nya. Kalau di teman-teman di Jakarta itu memang untuk film-film produksi ya, untuk iklan dan lain sebagainya itu banyak ya yang berkesempatan untuk bisa mendulang keuntungan dari dalam hal untuk hobi drone ini. Seperti halnya mungkin untuk hobi drone yang sinematik itu dipakai untuk kalau ada konser-konser gitu, itu ngambilnya pakai drone ini ya. Itu menjadi lebih bisa diterima dari produksi-produksi dalam hal untuk penyelenggara-penyelenggara dari konser-konser ya, seperti itu. Ya. Kalau di websitenya mungkin Mas Mumu bisa lihat dari YouTube-nya Mas Andrea Ramadan ya, teman saya. Itu perharinya ya, itu bisa dibayar
2 juta ya. Kalau itu hanya ngambil saja, shoot saja. Belum dia ngeditnya. Itu sehari 2 juta. Itu memang ya ini ya, hobi yang menghasilkan ya. Ya mungkin ya main ya, kelihatannya main, namun itu perlu penuh risiko juga. Penuh risiko dan juga dari risiko dari orang lain maupun dari kita sendiri pilot-pilot drone-nya. Ya, terima kasih Pak Aryo ya. Bagaimana Kak Mendy? Sebelum lanjut, kita jeda dulu? Boleh kita jeda dulu mungkin, ya. Mas. Pak Aryo, kita mau dengar satu lagu dulu Pak. Kemudian ada nanti kita baca 1-2 berita terkait dengan BPJS Kesehatan. Boleh ambil minum dulu Pak. 5 menit ke depan kita kembali lagi. Ya, oke, kita mau dengar lagu apa ini Kak Mendy? Kita mau dengar lagu slow, Kak, biar semuanya berjalan dengan slow. Oke. Filmnya tadi, Mas Mumu. Gimana, Pak? Filmnya yang saya share tadi. Yang mana itu? Oh iya, yang film itu. Sudah saya share di grup tele. Boleh? Oh iya. Iya, Kak Mendy, setelah satu lagu kita putar satu video nanti share screen ya, yang di share oleh Pak Ari tadi. Oke. Oke, siap kamu. Ya, oke Pak. Kita jeda satu buah lagu dulu Pak Aryo ya. Oke. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta, menyakitkan. Tapi tak ku rasakan, ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sangat slow, tetap slow, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, ku yakin Tuhan berikan kejodohan. Sakit hidup tanpa cinta, ku lelaki emang ingin kau wanita, karena hatiku sering memakan derita, butuh seseorang sebagai P3K. Bila nanti sudah ku dapatkan seseorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik, bersama-sama harungi jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, ku yakin Tuhan berikan kejodohan. Karena ku selalu soal cinta macam bodoh, biar ku sendiri tapi ku mewah macam lego. Ku tak buru-buru untuk soal jodoh, ku butuh manis hubungan bukan asam kayak mango. Takkan lari gunung ku kejar, kalau udah jodoh takkan kamu kau kan ku lamar. Ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, ku yakin Tuhan berikan. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, ku yakin
Ya, cek. Oke. Nah, boleh di-share dulu Kak Mendy yang video. Beberapa video yang di-share oleh Pak Aryo tadi. Nah, kita mau lihat nih. Putus. Iya, halo Kak Mendy. Iya. Jadi untuk video yang lain tadi sudah kita share juga ya di grup ATE. Jadi teman-teman yang mau lihat nanti boleh lihat di situ. Sebelumnya juga saya sudah share berupa link, jadi bisa langsung menuju ke linknya ya. Kalau misalkan mau menyaksikan video-video drone. Jadi kalau dilihat tadi itu yang drone yang di-share oleh Pak Aryo, memang keterampilan pilot drone-nya itu setara lah ya dengan keterampilan yang bawa mobil rally itu drivernya Pak Aryo ya. Iya. Iya, karena dia betul-betul tikungan dan lain-lain itu dia lahap semua juga. Iya, Mas Mumu. Jadi kalau yang digunakan tadi ya, casing suatu kendaraan ya, mobil ya, itu yang digunakan drone race ya, Mas Mumu ya. Drone race yang memang mempunyai kecepatan setara dengan mobil ya. Drone race itu kalau melaju full throttle ya, itu bisa sampai dengan 100 km per jam. Jadi setara dengan mobilnya. Kalau drone race ya, kalau mau lihat tentunya seperti ini. Drone race itu lihat kelihatan ya. Dia punya 4 baling-baling dengan konsep bodinya ini, frame-nya namanya frame ya. Frame yang ini dengan frame karbon ya, yang tidak begitu gampang patah kalau kita crash ya. Karena kalau main drone race itu pasti crash. Kalau kita latihan-latihan tuh crashnya lebih, kalau yang crashnya lebih besar. Kemudian supaya lebih cepat ya, itu dibuat lebih ringan dengan tidak begitu banyak aksesoris apa untuk ini, apa pelindung-pelindungnya. Ini dalamnya untuk itu ada flight control namanya, yang sebagai otaknya drone ya. Flight control itu memproses apa yang kita perintahkan melewati remote control ya. Remote-nya ini seperti ini. Remote control akan dikirimkan transmitter ini ke penerima di drone-nya. Itu akan stick input-nya akan diproses di flight control dan akan disampaikan kepada namanya ESC ya, Electronic Speed Control, yang akan yang akan mengontrol motornya. Itu yang akan mengontrol dari drone tersebut terbang lebih cepat lagi. Nah, kemudian ada lagi namanya video transmitter ya, yang mengeluarkan gelombang video yang akan diterima di Google. Tadi yang disebutkan Mas Mumu ada Google ya, Google itu yang ini yang akan sampai pada si pilotnya. Nah, itu. Kalau drone aerial nggak mungkin secepat itu, karena memang harus drone aerial itu sifatnya dia penuh stabilan, karena untuk mengambil foto atau
yang lebih detail dan juga untuk video yang memang mempunyai stabilisasi yang baik. Kalau drone aerial seperti ini untuk tadi yang disampaikan Mas Mumu, Mavic ya. Mavic ini ya tadi itu, ini Mavic jadul Mas Mumu. Nah, umurnya sudah 6 tahun ya. Namun masih digunakan oleh semua orang ya untuk pemetaan, untuk videografi ya, fotografi yang juga dapat menghasilkan video kualitas yang 4K juga. Dan juga ini juga kalau Mavic ini Mavic Pro 1 bisa juga mengambil gambar secara potret seperti itu. Nah, itu kalau itu untuk foto atau videografi yang membutuhkan kestabilan yang baik. Kalau tadi yang lebih ekstrim ya drone race ya, yang lebih cepat. Nah, apakah drone race itu semuanya bodinya seperti ini yang 5 inch ya? Namun ada yang lebih kecil lagi, Mas Mumu. Lebih kecil lagi seperti ini. Ini yang selepak tangan. Ini untuk apa namanya drone-drone untuk terbang di indoor. Oh iya. Itu soalnya ndak bisa kalau dipakai di outdoor ya, Pak ya, karena akan kena angin dia. Kalau kecil kayak gitu ya. Kemungkinan kalau anginnya besar ya tidak akan terbang ini baik ya. Seperti itu. Kalau apa namanya ya terbang di indoor dan juga apa namanya di tempat-tempat yang tidak berangin itu bisa. Oh, ya. Ya. Siap. Namanya Pak Aryo ya. Lanjut Kak Mendy. Ini mungkin berhubung tadi Pak Aryo nunjukin drone-nya itu, boleh satu pertanyaan lagi nggak, Mas? Iya, boleh. Ya, tadi kan sudah ditunjukin nih sama Pak Aryo. Nah, kalau dari komponen-komponen drone itu sendiri bisa dijelaskan lebih detail mungkin Pak Aryo, karena mungkin kita sebutnya ini komponen apa, apakah itu bagian ekor, bagian depan, dan cara kerjanya itu seperti apa Pak Aryo? Mungkin itu yang lebih banyak dipertanyakan sama Sobat ATN. Iya, kalau drone sendiri, ya kalau memang teman-teman ya kalau beli drone ya sudah jadi ya kalau ada DJI ya. Namun kalau anatomi drone-nya sebetulnya ada banyak ya. Dari cara kerja drone itu yang pertama tadi otaknya yaitu di flight control. Flight control ini yang memproses bagaimana terbangnya si drone, apakah dia mau kita stick inputnya ke depan, ke belakang, ya, atau pitch-nya di ke depan atau ke belakang, kemudian guling kiri kanan atau putar kiri kanan, itu ada prosesnya di flight control namanya. Kemudian untuk ada namanya ESC, Electronic Speed Control, itu untuk menerjemahkan si flight controllernya ini akan memerintahkan seberapa cepat sih motornya depan ini harus berputar. Ya, speed controlnya. Kalau kita pitch-nya ke depan, ya pastinya yang speed controlnya kan yang paling dominan yang di belakang. Yang di sini akan dikurangi. Itu akan diatur sedemikian rupa dari flight control dan juga ESC, Electronic Speed Control-nya. Nah, kemudian ada lagi apalagi motornya. Motornya juga menentukan apakah drone-nya itu mau berjalan dengan cepat atau tidak. Kita harus meraciknya dengan baik. Nah, untuk drone kita ini harus dirakit dengan baik dan juga disesuaikan dengan spek yang akan kita butuhkan di lapangan. Kemudian juga dari itu speed control, FC, motor, kemudian pemilihan dari kamera. Kamera itu juga menentukan juga apakah kita mau terbang di malam hari atau senja atau di siang hari. Itu perlu dilihat pemilihan spek dari
spek dari kameranya seperti itu. Kemudian juga dari kamera untuk menyampaikan sinyalnya itu ke Google ya. Ini namanya Google yang akan dipakai di kita pakai di mata ya. Itu disampaikan lewat video transmitter. Video transmitter itu ada 2 jenis, Mbak Mendy. Ada 2 jenis, pakai analog maupun digital. Pilih mana, analog atau digital. Kalau di analog itu latensinya lebih sedikit ya daripada dari digital. Kalau analog kekurangannya ya seperti ini ya, TV-TV zaman dulu, TV-TV kalau sekarang kan digital ya, TV-TV ya. Kalau TV-TV zaman dulu kan pakai antena ya, ada kemersek-kemerseknya, nah itu seperti itu. Kalau drone-nya semakin jauh dan ada obstacle yang menghalangi, itu akan juga mengganggu dalam hal untuk sinyal yang akan didapat di Google-nya. Seperti itu. Kemudian ada komponen namanya penerima sinyal dari remote transmitter ya. Itu namanya receiver yang dipasang juga di di drone-nya. Ya, itu. Kemudian ada antena untuk receiver-nya dan kemudian antena untuk receiver VTX-nya, video transmitter. Kemudian kalau kita mau melihat lokasi dari drone, kita bisa tambahkan GPS ya. GPS ini untuk menangkap sinyal yang akan kita dikirimkan dari satelit ya. Ini GPS ini kita tambahkan untuk bisa melihat drone di mana sih letaknya, apakah masih jauh dari pilotnya atau sudah dekat, itu kita bisa lihat dari itu. Nah, bagaimana sih untuk melihatnya? Di screen-nya sini, di screen-nya Google, itu kita bisa lihat di situ. Ada OSD namanya, on screen display, yang menampilkan parameter yang kita butuhkan, seperti tadi parameter GPS. Itu bisa kita kita program di flight control-nya. Sinyal apa sih yang mau kita kirimkan ke sini. Kemudian juga ada on screen display dari baterainya tinggal berapa volt sih, itu bisa kita monitor. Jangan sampai kehabisan baterai, kalau kita terbang kejauhan nggak bisa balik nanti drone-nya. Jadi harus kita lihat di situ on screen display. Kemudian juga bisa kita lihat dari persentase stick input untuk throttle-nya itu berapa persen, itu bisa kita lihat di situ. Itu sih Mbak. Iya, mantap sekali. Nah, kebetulan ada lagi baterai ya, pemilihan baterai juga pengaruh ya. Pemilihan baterai ada baterai 6 sel, 4 sel maupun 3 sel. Kalau sekarang baterai untuk drone yang rakitan yang lebih mumpuni dengan jarak jauh dan juga tenaga yang baik di 6 sel ataupun di 4 sel. Itu Mbak Mendy. Oke, siap. Sepertinya untuk jenis-jenis drone ini punya Pak Aryo ini sudah lengkap nih Pak Aryo nih, saya lihat nih tadi. Nah, kebetulan ini ada berita nih Pak, berita tentang drone ini. Nah, jadi ada berita dari Jawa Tengah, awas ketilang Polda Jateng uji coba atle pakai drone. Nah, ini ada model drone seperti ini nih Pak. Nih, kalau ini nih masuk di kategori jenis drone yang seperti apa nih Pak? Ya, ini drone aerial Mbak Mendy. Ya, ini mungkin DJI Mavic Air 2S ya, R2S yang ini ya, kelihatan di sini ya. Jadi untuk ini ya, untuk membantu polisi untuk
melihat dari lintas untuk jauh. Oke, siap. Terima kasih Pak Rio. Mungkin dari kamu Mu ada masih pertanyaan yang mengganjal? Masih ada. Masih ada, ini udah hampir 1 jam, sudah lebih 1 jam sih kita ngobrol ya. Oh, lebih. Nggak terasa ya. Iya, jadi sharingnya Pak Rio menarik ya. Jadi saya mau tanya lagi nih, Pak Rio, kalau misalkan boleh di-share Pak, selama Pak Rio dari 2000 berapa tadi ya? 2015 ya, kalau saya tidak salah tadi, menggeluti dunia drone. Boleh dibagikan Pak suka dan dukanya Pak. Nah ini yang penting diketahui nih teman-teman. Apakah misalkan Pak Rio pernah tuh misalkan kehilangan apa atau rusak parah atau gimana, atau mungkin sukanya juga gimana, dibagikan Pak? Iya, Mas Mumu. Karena saya senangnya ini ya di drone race ya, yang memang drone rakitan ya. Kalau sekarang banyak yang ready to fly ya. Kalau sekarang kan ada DJI ya, DJI yang sudah ada jadi ya, kita beli FPV drone namanya, yang sudah menyediakan remote, sudah langsung pakai lah, sudah langsung terbang. Kalau dulu tidak ada seperti itu. Jadi harus kita rakit satu demi satu, sampai sekarang pun rakit satu demi satu. Nah, rakit pun itu belum tentu jadi juga, ada beberapa kesalahan yang memang kita salah solder ya. Oh ya teman-teman, kalau memang ngerakit drone ya harus bisa solder ya, harus solder ya, solder sendiri, timah ya, timah harus sedia timah. Ya, timah ini sedia pasta solder itu harus ada untuk ada troubleshooting atau ada beberapa parts yang memang perlu kita perbaiki saat kita crash ataupun pada waktu di lapangan. Ada berapa, karena namanya elektronik ya, kita nggak tahu berapa lama umurnya, kita harus cek satu persatu. Nah itu suka dukanya ya rakit drone ya, itu tadi ada yang rakit drone sudah belanja part banyak, ada yang tidak bisa, itu sering terjadi. Itu kemudian juga kalau kita sudah rakit, kita harus setting tuh. Ya, memang harus ribet ya untuk drone race itu, karena rakitan kita harus rakit dari A sampai Z, dari rakit kemudian setting untuk flight controlnya, PID-nya namanya, untuk integralnya, derivatifnya, PID-nya ya, kita harus setting itu sampai dia bisa terkonek semua dan juga terbangnya enak. Nah itu. Kemudian kalau sudah terbang ya risikonya pastinya ada crash ya. Di situ bisa crash yang parah, bisa patah ya ini ya, karena benturan keras. Ini pun kalau crash ya itu enggak begitu langsung patah ya, kecuali kalau dia benturan keras mengenai batu atau tembok ya. Itu sering crash, sering patah juga ya ini. Ya tergantung crashnya juga sih. Kemudian juga pernah flyaway pernah juga. Flyaway itu artinya kita sudah tidak bisa mengontrol drone-nya, entah karena sambungan dari receiver-nya kurang baik, kemudian remote-nya atau orangnya ya, yang masih kurang persiapan. Artinya remote ininya kurang safety dalam hal untuk arming-nya dengan si drone-nya. Kemudian juga pernah crash ya di laut juga pernah ya. Mungkin teman-teman di Papua yang jadi saksinya untuk crash di laut juga pernah. Kemudian crash di beberapa bangunan juga pernah. Banyaklah Mas Mumu untuk crash itu, karena memang
di drone ini pasti ada risiko crash, itu pasti ada. Kalau di aerial mungkin sedikit ya, karena dia sudah punya sistem otomasi yang baik ya, sudah sensornya banyak, kemudian GPS-nya baik ya, sudah langsung pakai gitu. Itu pun kalau kita dengar dari teman-teman di komunitas, kalau di area ada saja sih itu, tapi itu juga ya itu yang gunanya tadi kita mengikuti suatu pelatihan ya, karena kita harus tahu pengetahuan dari drone, baik dari persiapannya ya, persiapan di rumah, kemudian persiapan mau terbang, kemudian sudah terbang dan juga setelah terbang. Karena itu harus dilihat satu persatu dalam hal untuk cuaca ya, kemudian persiapan apa yang harus disiapkan, cek-cek propeller, cek-cek dalam hal untuk firmware-nya harus diupdate, baterai ya, baterai dan juga baterai remote ya. Kemudian juga kalau mau kita record ya harus disiapkan juga flash disk-nya, karena banyak pilot yang memang lupa ya, nanti lupa masukkan flash disk ya, akhirnya juga rekamannya juga hilang gitu. Nah, kalau suka dukanya seperti itu sih, Mas Mumu, untuk beberapa hal yang sudah yang saya sampaikan. Iya, Kak Mendy, sebelum lanjut satu lagi nih ya. Ini Iya, mungkin satu pertanyaan tricky juga nih. Kalau misalkan teman-teman ini Pak yang sudah berkeluarga tuh, misalkan apalagi mau menekuni dunia hobi yang cukup mahal tuh, misalkan drone beli puluhan belasan juta, bagaimana ini Pak meyakinkan istrinya ini Pak? Bilang ini Mak, kita mau beli dulu ini, kemudian nanti kita diberikan izin gitu, jangan sampai ini beli lagi yang kayak gini, padahal mungkin pemakaiannya enggak ya mungkin maksudnya tidak menghasilkan juga ya, cuma hobi saja, tapi hobinya kok mahal banget kayak gitu. Gimana sharing-sharingnya nih Pak Aryo nih? Ya, ya namanya hobi, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kita harus sesuaikan dengan budget kita masing-masing. Kalau di awal-awal ya saya kira yang penting beli drone yang memang sesuai ya, seperti atau kita harus nyoba simulatornya dulu. Karena belum tentu mau nyoba-nyoba di awal namun nantinya putus asa. Karena terus terang di awal kita harus nyoba simulator namanya Mas Mumu. Simulator aja dulu. Investasi yang paling awal ya harus remote ya, harus punya minimal remote ya untuk mencoba simulator di laptop ya. Kalau kita sudah tahu bagaimana sih untuk menerbangkan drone, apakah susah apa enggak ya, kalau memang sudah suka ya kan mesti lanjut ya. Lanjut juga, itu pun ada beberapa drone ya yang harus teman-teman ada pilihannya. Ya tidak sampai jutaan ya minimal 1 sampai 2 juta range-nya. Ya itu ada sudah namanya Beta FPV yang sudah lengkap ya, dapat gagel, kemudian dapat remote, kemudian dapat drone, itu sudah dapat Mas, dua berapa gitu lah ya. Nah kalau memang meyakinkan dari keluarga ya, nah itu yang ya perlu kita kita sampaikan ya, untuk kegunaannya apa dan untuk kebutuhan apa ya. Misalnya untuk videografi, merekam dari wisata keluarga atau apa, itu perlu ya, dengan itu kan bisa kita sampaikan alasan kita untuk beli. Apalagi nanti hasilnya bagus ya, hasilnya bagus, nah itu yang menjadi daya nego kita
Seperti itu, Mas. Iya, iya. Iya. Oke, Pak. Jadi mungkin itu saya cuma saja ya, Pak Rio ya. Ini pertanyaan saja. Guyon aja kali ya. Karena saya baca di mana ya, di Facebook ada suami itu karena mungkin hobinya mahal, dia bilang, oh ini cuma beli misalkan 4 juta gitu kan. Ternyata mungkin aslinya misalkan 14 juta. Nah ini karena mungkin dia tidak jujur dengan istrinya mengetahui itu dibeli 4 juta, ada yang nawar 7 juta, dia langsung jual tuh. padahal aslinya 14 juta, ini giliran suaminya datang, mana ini? Dia bilang, udah kejual 7 juta, untung 3 juta kan, kau bilang 4 juta belinya. Jadi makanya mungkin perlu juga ya keterbukaan. Ya. Ya, jangan ditiru itu Mas Ungu. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan saja untuk Pak Zaldi, ada yang mau disampaikan kah ke Pak Kacap? Ini sebelum beliau meninggalkan ini Luwuk ini, kapan berangkat Pak dari Luwuk Pak? Menunggu dari Capbil ya untuk ini sertijab ya. Wah iya, siap. Nah ini ada Zaldi nih Pak, mau jadi pilot drone juga kayaknya Zaldi nih Pak. Yang pasti kita itu masuk setia Pak. Apalagi Pak Kacap ini belum melibatkan bar kita, kan bar kita Pak, belum ada fly around begitu Pak. Iya. Iya. Pak mau tanya Pak, apa mungkin sudah ada pertanyaan tadi soal ini ya, merek-merek selain DJI begitu. Kalau DJI itu yang paling terjangkau apa Pak kalau untuk entry level begitu? Ya, kalau drone-drone yang sekarang Mas Zaldi bukan hanya DJI ya sebetulnya. Tadi yang sudah saya sampaikan dari Autel juga mengeluarkan Autel Robotics, kemudian Xiaomi, Vimi namanya, Vimi Drone, Parrot itu pabrikan dari Prancis ya, kemudian Skydio. Kalau DJI untuk aerial sekarang DJI Mini ya, Mini 3 ya, itu juga bagus, itu sudah bisa rekam 4K ya, itu yang entry level ya, itu yang ini. Namun kalau memang lebih miring lagi ya itu Xiaomi ya, punya Vimi, itu juga tidak kalah bagus juga untuk hasil kualitas gambarnya. Ya, yang penting pengambilannya dan juga peruntukannya untuk sekedar untuk video-video, fotografi ya itu saya kira cukup ya. Atau kalau memang mau lebih miring lagi, ada lagi yang merek MJX RC ya. Itu memang drone entry level ya, namun kemampuan untuk mengambil gambarnya sudah 4K ya, dan juga ada kestabilannya Mas Zaldi. Namun untuk MJX RC ini ya tidak bisa jauh-jauh ya, ini terbangnya ya sekitar mungkin paling pol ya 200, 300, 400 meter sudah harus balik ya untuk ini. Jangan sampai lebih karena keterbatasan dalam hal untuk sinyal dari transmitternya ke drone-nya. Gitu Mas Aldi. Soalnya saya pernah lihat Mas beli drone kayaknya udah dipakai sama Ustaz. Karena kameranya VGA gitu, dia tidak bisa dikendalikan. Gimana Mas? Bapak, ya ini Pak Zaldi ini ndak usah beli drone kalau yang murah Pak. Ini Kepala Kabupaten Morowali Utara ini, aduh kan ini Pak Rio ya. Masa ini sekelas itu di belakangnya itu Pak, angka-angka saya lihat itu saya nggak tahu angka apa itu yang dia ada di belakang itu angka
Klaim Pakai kah tenis atau meja itu. iya iya iya. Oke. Iya. Oke, terima kasih ya Bro Saldi. Ada tadi yang raise hand, Wisnu Sukardi. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, Ya. Mas Mumu, izin Mas. Ya, silakan. Izin Apa Pak yang mau Aryo. disampaikan ini? Mau sharing, mau bertanya atau mau cerita mungkin pernah jalan Bertanya dengan Pak sama Aryo? cerita sih, Ya. karena pengalaman sama beliau juga. Izin Pak, karena saya baru tahu terkait dengan perkembangan dan detailnya terkait dengan drone Pak. Dari beberapa pengalaman mungkin kita pernah melakukan syuting-syuting begitu Pak. Oh iya, Khususnya one take shoot. pas kita syuting ya di kantor begitu Pak, kan itu ada beberapa kali crash gitu Pak ya di gedung begitu, di ruang pelayanan begitu. Nah, itu untuk tadi kan memang ada beberapa mode ya terkait dengan drone ini, ada yang race dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya yang kemarin dipakai sama Bapak untuk syuting atau untuk rekaman di kantor itu Pak, itu memang drone jenis apa begitu Pak? Karena yang pertama setiap masuk suatu ruangan itu selalu mati begitu kan Pak ya. Nah, itu apa yang mempengaruhi hal tersebut begitu? Karena apakah memang ada jaringan tertentu atau terhalang oleh suatu benda ataupun bangunan sehingga si drone itu tuh crash gitu ya, sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik begitu Pak. Terus yang kedua terkait dengan batasan maksimal begitu Pak untuk drone ini dari yang mulai trial tadi ya ataupun yang DJI itu sampai berapa jauh begitu Pak? Karena saya lihat kalau Bapak main itu kayaknya jauh sekali gitu sampai tidak terlihat itu drone kemana arahnya, dan anehnya itu bisa kembali lagi Mas Mumu ke tempat semula begitu, sehingga seolah-olah sudah tahu jalannya gitu. Padahal Mas Mumu itu kalau kita perjalanan dinas itu ketika melihat suatu suasana alami yang bagus itu berhenti di perjalanan dan mengeluarkan drone-nya itu untuk membuat syuting itu, Pak. Jadi pengalaman saya dengan beliau ini luar biasa ya terkait drone ini. Namun saya baru tahu ternyata detail sekali gitu ya Pak Aryo ini, karena selama ini kita belum tahu, hanya melihat main begitu drone, kayaknya asik gitu ya. Mungkin itu sih Pak terkait dengan pertanyaan. Dan terakhir Pak, mungkin Mas izin saya berani bicara di sini sebelum Pak Aryo ini pindah nih berangkat. Gimana ini? Mungkin bisa dicoba Pak simulatornya nanti Pak bareng-bareng Pak. Simulator terkait dengan drone itu Pak, mungkin bisa menambah pengalaman ya. Mungkin Mas Jadi nanti di Kabupaten Morut mau beli gitu yang agak mahal gitu ya. Saya tahu itu kapasitasnya pasti mahal itu. Jangan. Iya. Banyak duit Mas, daerah tambang. Zaldi mau beli yang murah betul. ini. Aduh, gimana? Iya, kayaknya Zaldi sudah berencana Mas. Mas sudah berencana mau beli drone yang GI itu Mas. Jadi mungkin saya juga kalau ada rezeki sebenarnya pingin nyoba-nyoba begitu Pak. Mungkin bisa nyoba nanti simulatornya. Makasih Mas. Oh iya. Siap, makasih ya Bang Wisnu ya. Saya pikir tadi kata-kata terakhirnya itu Pak Aryo, beliau bilang bahwa sebelum Pak Aryo pindah ini kiranya mungkin ada yang mau diwariskan ini. drone-nya kepada Kakak Morowali Utara atau mungkin Kabit ya. Kan. Saya langsung terbang dulu. Iya. Oke, Pak Aryo mungkin ada yang mau disampaikan Pak dari Bang Wisnu tadi. Ya, masih Mas Wisnu. Ya kemarin kita ini ya mencoba one take shoot. Ya one take shoot itu ya melibatkan semua orang ya kemarin untuk men-shoot se-real mungkin, se-natural mungkin, tanpa dikagetkan dalam ini ya drone-nya. Kalau ada drone tanpa kaget seperti itu. Kemarin yang saya pakai ini Mas Wisnu, Beta FPV Pavo ya dengan frame 6 inch ya.
ya, yang sebesar telapak tangan ini. Ya. Mungkin kalau sekarang di DJI lebih baru dan namanya DJI Avata ya. Namun itu ya dari itu ya lebih mahal ya karena dia ready to fly ya, semua dapat semua remote drone ini. Nah, kenapa kemarin itu putus ya? Sebenarnya dari remote ke sini nggak putus, namun dalam sinyal ini ya gagal ya, karena saya pakai digital dengan ini apa namanya gagal ini DJI digital itu terhalang tembok itu juga pengaruh. Jadi sebetulnya kemarin mungkin saya masih keliru ya dalam penempatan saya berdirinya. Kalau berdirinya lebih ini ya lebih ke depan atau lebih naik lagi mungkin bisa bisa terlokalisir dalam hal untuk itu. Itu yang menyebabkan kemarin crash ya. Memang harus dicoba berkali-kali ya, namanya one take shoot, melibatkan semua orang dan melibatkan obstacle yang ada di daerah situ, perlu kita pelajari lebih lama lagi sebetulnya, untuk bisa melihat lebih smooth lagi. Itu Mas Wisnu. Kemudian, tadi apa Mas Wisnu, terkait dengan ini ya, apa namanya? Batasan Pak, batasan jarak Batasan ini ya, drone. jaraknya ya, ya. Kalau di speknya ya, DJI Mavic itu bisa 10 kilo, namun kalau kenyataannya enggak. Karena itu pertama dipengaruhi faktor ini apa namanya gangguan sinyal Wi-Fi, kemudian sinyal obstacle gedung, ya, kemudian sinyal-sinyal yang lain ya yang mempengaruhi dalam hal untuk transmisinya remote ke drone, itu pengaruh. Kalau mungkin dari review-review dari YouTube ya, mungkin nggak sampai sekilo 2 kilo ya, kalau jarak terbangnya, ya, itu. Kemudian kita juga harus perhatikan tidak hanya terbang saja, berangkat saja, tapi namun lupa baliknya, itu harus kita perhitungkan dengan baterainya. Baterainya berapa persen sih? Itu yang perlu kita cek kembali ya. Drone terbang itu harus full 100%, tidak boleh kurang dari itu. Jadi 100% harus terisi penuh. Berangkatnya baik ya, pulangnya ya harus ini kita perhitungkan. Nah, baliknya itu juga harus memperhitungkan arah angin juga. Arah angin itu juga mempengaruhi kekuatan dari baterai tersebut. Karena melawan angin akan juga menghambat drone itu kembali. Dan itu lambat juga sampainya gitu. Jadi mempengaruhi dalam hal untuk baterainya. Efisiensi baterainya. Itu Mas Wisnu. Jadi Pak, berarti transmisinya itu peer-to-peer Pak ya, antara drone dengan remote saja ya, tidak ada pengaruh dari jaringan apa gitu Pak, telekomunikasi ya, atau apa? Pasti ada gangguan juga, karena kan kita dikelilingi oleh ini ya, gelombang-gelombang radio ya. Ini kan pakai gelombang radio juga. Seperti Wi-Fi, itu juga pengaruh. Ya. Itu yang mempengaruhi jarak terbang dari drone-nya. Wi-Fi, kemudian HP ya, ada tower ini operator itu juga mempengaruhi untuk sinyal dari drone ke sini, ke remote-nya. Ya, oke. Sip, makasih ya Bang Wisnu ya. Oke Kak Mendy, ini udah hampir 2 jam ini kita ngobrol. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Sepertinya ke komunitas
Kalau cukup. iya, kalau pertanyaan sih masih banyak ya, cuma kan kita maklum ini Pak Aryo ini baru menerima SK tadi, sepertinya beliau mau packing kah atau apakah. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada edisi selanjutnya ya Kak Mindy ya, mungkin Ya, ada ditunggu tingkatannya. edisi part Ya, 2-nya Pak Aryo. Ya, monggo. pertanyaan terakhir Kak Mindy. Oh, pertanyaan terakhir. Ini mungkin mewakili semua pertanyaan bagi para pemula nih Pak Aryo. Tips dan trik untuk para pemula. Jangan sampai sudah beli drone nih tapi sepertinya gagal jadi pilotnya. Seperti itu Pak Aryo. Mungkin secara singkat, padat, dan tips dan triknya. Ya, mencoba yang sederhana dulu, simulator. Simulator drone itu yang paling sederhana di Freerider, ada versi Android-nya. Ketik aja di Play Store Freerider. Itu coba mungkin kalau belum punya remote ya pakai HP aja. Di situ ada pad ya, pad digital, nantinya ada ya seperti remote-nya gitu. Ininya pad digital untuk throttle, kemudian yaw, pitch, kemudian roll itu ada di situ. Namanya Freerider. Cari aja di Play Store, di download aja, dicoba. Bagaimana ada ya? Freerider, oh iya itu. Dicoba aja kan, karena itu dasar untuk melatih orientasi pilot drone. Kemudian setelah itu ya kalau bisa, kalau lebih tertarik lagi beli ininya, remote-nya ya. Ini remote ini range-nya ya dari yang murah sampai mahal ada. Dari yang ratusan ribu, mungkin sekarang kalau FlySky In6 itu 800.000 udah dapat ya, yang FlySky, sampai yang puluhan juta juga ada. Yaitu ada range-nya seperti itu. Jadi yang murah-murah saja bisa pakai remote, yang juga bisa dicoba dalam hal untuk orientasinya. Nah, kemudian kalau sudah cocok ininya, orientasinya, dan juga ada memang tertarik lagi ya, investasinya ada di Google-nya ya. Karena memang itu investasi dari nol ya. Meskipun ganti drone model apa saja, kalau maunya drone race ya, bermain di drone race di di transmitter maupun di Google-nya, itu bisa dipakai di semua drone. Itu yang untuk drone race ya. Kalau drone race. Kalau di aerial tadi saya sampaikan ada banyak macam merek ya. Baik dari yang DJI yang sudah raksasa drone ya, sudah ini, ada yang juga yang keluaran yang MJRC yang memang menjual dari drone aerial yang memang murah ya. Namun itu murah tapi tidak murahan, tapi juga kualitasnya juga bagus. Yang memang sudah minimal bisa merekam kualitas 4K, kemudian ada stabilisasinya, kemudian sinyalnya tidak gampang putus ya, dan juga displaynya tidak cembung namun flat ya. Flat itu yang menyebabkan nantinya kualitasnya bagus. Itu Mbak Mandy, antara drone race dan juga aerial. Siap Pak Aryo, tips dan triknya sudah dicatat. Semoga Sobat ATE juga yang penasaran sudah diberikan pencerahan dari Pak Aryo. Iya, siap. Oke, mungkin tak terasa ya, hampir 2 jam lamanya kita sharing bersama Pak Aryo. Tentu masih banyak sekali ya pertanyaan yang mau sebenarnya kita tanyakan, tapi memang karena waktu yang lagi-lagi membatasi, dan mungkin nanti akan ada sesi sharing selanjutnya ya. Dan mungkin saja juga Pak Aryo setelah kegiatan ini teman-teman jadi lebih paham terkait drone. Dan ya kalau saya pribadi sih berharap ya, siapa tahu nanti ada komunitas Pak di BPJS Kesehatan, komunitas pencinta drone atau
komunitas awak drone dan apakah istilahnya dan lain-lain, ya mudah-mudahan bisa diinisiasi sehingga mungkin nanti sharing-sharingnya ya siapa tahu ada jual beli kah atau apa juga, dan sharing-sharing atau mungkin kalau ada pertemuan nasional SKPD dan lain-lain, nah boleh tuh barengan semua. Jadi jadi aneh juga kan, siapa tahu nanti ke depannya ya BPJS tidak perlu juga kalau misalkan ada proyek-proyek video dan lain-lain, ya kita sudah bisa mendorong, oh ini ada nih atletnya kita atau apa. Mungkin tapi ke depannya lah seperti itu ya. Mungkin itu kami ucapkan banyak terima kasih Pak Aryo ya. Sebentar lagi beliau akan jalan ke Surabaya ya Pak Aryo ya. Tentu balik kampung Pak Aryo setelah melanglang buana ini Pak Aryo ya, dari ujung timur Indonesia kemudian masuk ke tengah, kemudian balik kampung. Ya akan indah pada waktunya ya. Yang belum indah sabarlah dulu ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih sekali lagi. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Pak Aryo selama kegiatan, kami mohon maaf ya Pak Aryo. Kami doakan semoga Pak Aryo sehat dan sukses bersama keluarga dan tim di sana. Ya. Amin. Terima kasih. Kak Mendy boleh dipoto dulu satu kali dengan Pak Aryo untuk gaya ATE. Ini kita foto bersama Pak Aryo ya. Nah. Oke. Ini saya landscape ini videonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, di save ya, dulu. Oke. Kita akan bertemu di edisi ATE FM selanjutnya ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan teman-teman yang tidak sempat live, nanti kita sematkan videonya di YouTube XD Expert untuk kita nonton kembali ya jika yang tidak sempat live malam hari ini. Terima kasih, lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Saya Mumu dari Takalar, Sulawesi Selatan. Izin pamit, dan rekan saya. Terima kasih semua. Keep fly safe. Salam satu langit. Siap. Aryo, terima kasih Bapak Ibu Sobat. Terima kasih. Izin close meeting Pak ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Salam warahmatullahi.